Barang siapa yang berbuka di bulan suci Ramadan dan tanpa izin yang sesuai diizinkan Allah di dalam Al-Quran yang dibolehkan dan dia sengaja berbuka, maka dia tidak bisa menggantikan siam itu walaupun dia bersiam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia din. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa man tabi'isa ila yawma tabathun amma ba'. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, ayuhal hadirun. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Kembali nyambung pembahasan kita masih seputar bulan Ramadan. Kita ambil ikhwatul iman tentang orang yang meninggalkan bulan Ramadan atau dia tidak bersiam ataupun dia tidak mengakui adanya bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan ini termasuk dari firman Allah SWT, ba'da a'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau beriman kepada Allah, hendaklah engkau bersiam yang mana telah diwajibkan orang-orang yang sebelum kita. Dan untuk apa ikhwatul iman? Untuk agar kita menambah ketakwaan kepada Allah SWT. Iman dan takwa ini tidak bisa dipisahkan. Di dalam ayat yang selanjutnya Allah SWT berfirman, ba'da a'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bulan Ramadan ini sudah diterapkan Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu di bulan Ramadan. Barang siapa yang sakit atau dalam berpergian atau musafir, maka dia ganti nanti setelah bulan Ramadan. Maka ikhwatul iman, di dalam hadis Nabi SAW termasuk dia rukun min arkan Islam, bunyan Islam ala khams. Syahada la ilaha illallah wa syahada Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'az zakah, sum Ramadan wa hajjil bait. Ini hadis yang menjelaskan dari hadis Nabi SAW tentang siam. Termasuk dia rukun min arkan Islam yang diajarkan oleh agama Islam yang sangat diutamakan, yaitu bulan Ramadan. Maka ikhwatul iman, dalam arti kata kalau orang itu dia tidak bersiam atau dia tidak berpuasa dikarenakan malas, ini ahli ilmu berbeda pendapat. Tetapi dia berdosa dan termasuk ini dosa besar, akbar min kabair. Dan yang kedua, kalau dia tidak mengakui bahwa adanya bulan Ramadan, dia katakan ini bulan Ramadan bukan untuk saya dan saya tidak perlu berpuasa atau bersiam. Kenapa? Karena ini orang-orang dahulu misalnya. Ini termasuk dia dosa besar dan dia bisa keluar dari Islam ikhwatul iman karena dia mengingkari rukun Islam, yaitu yang keempat atau yang kelima, bulan Ramadan. Allah SWT berfirman di dalam surat Nisa 115. Faqala Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim, wa may yashakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'min nuwallihi ma tawalla nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ayat ini menjelaskan kepada kita, barang siapa yang mencurigai Rasulullah, atau di dalam ayat lain, wa may yashakkikillahu rasuli, dan barang siapa yang meragukan Allah dan Rasul, mencurigai, meragukan setelah datangnya kebenaran dan dia tidak mengikuti orang-orang yang beriman, maka Allah siapkan dia nanti di hari kiamat neraka jahanam di tempatnya itu. Maka ikhwatan, ini haram orang meninggalkan bulan Ramadan dan dia tidak bersiam. Banyak kita melihat ikhwatul iman di kalangan masyarakat kita yang meremehkan bahwa ketika datang bulan Ramadan mereka menganggap ini aja sepele, ini hanya bulan-bulan biasa aja, dan sehingga mereka terang-terangan berbuka dan tidak malu dan tidak takut sama Allah SWT. Ketakwaannya kepada Allah SWT hilang ikhwatul iman, dan ini haram ikhwatul iman, ini dosa besar. Kenapa? Karena kita belum tahu bisa menggantikan bulan Ramadan nanti di tahun depan, dan umur kita juga hanya berapa ikhwatul iman. Kalau kita ambil ukuran umur Nabi kita SAW hanya 63 tahun. Ketika kita balik umur 15 tahun, berarti berapa kita dapat bulan Ramadan atau Lebaran yang dalam kehidupan kita?
Nggak banyak ikhwatul iman. Hanya paling 45 tahun. Atau paling 50 tahun ikhwatul iman. Inilah dalam arti kata kalau kita serius dalam menegakkan siam ini. Tapi kalau kita meremehkan, paling-paling kalau kita diberikan Allah hidayah bertobat, mungkin nggak sampai berapa tahun ikhwatul iman. Mari perhatikan ini tentang bulan Ramadan ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam urratul Islam wa qawaidid din thalatha alaihinna ususul Islam man taraka wahidan minhunna fabiha kafir wa halal ad-dimi. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, fondasi dan asasnya Islam itu ada 3. Ini rukun ikhwatul iman. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 ini, dia kafir dan dia keluar dari Islam dan halal darahnya. Maka ikhwatul iman ini, perhatikan. Apa itu? Kata Nabi SAW, la ilaha illallah wa salatul maktub wa sum Ramadan. Rawahu Abu Ya'la Ad-Dalami wa sahih Imam Ad-Dahabi. Yang pertama ikhwatul iman, syahadu an la ilaha illallah. Dan kedua, solat 5 waktu. Dan yang ketiga, bulan Ramadan. Karena ini semua ada di dalam tubuh kita. Dan semua ini kita laksanakan. Dan tidak perlu kita mengeluarkan biaya. Kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tinggal kita mengucapkannya. Solat modalnya wudu, air nggak bayar. Air semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa atau siam ada di dalam diri kita. Tinggal kita melaksanakan. Kalau kita sakit di bulan Ramadan, la sama Allah, kita bisa menggantikan nanti di bulan Syawal dan selanjutnya. Dan ini hadis menjelaskan dan tidak boleh main-main kita ikhwatul iman. Ini bisa menetapkan orang itu, bisa dia keluar dari Islam kalau dia tidak mengakui. Ataupun sebaliknya dia meremehkan ikhwatul iman. Hadis ini diriwayatkan Abu Ya'la Darami dan disahihkan oleh Imam Dahabi. Dan yang selanjutnya ikhwatul iman dari Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man fatara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsa, rakhasallahu lahu lam yaqdi anhu siyam ad-dahr kullu wa in sama. Rawahu Abu Dawud, Ibn Majah, Abu Isa Tirmidzi. Barang siapa yang berbuka di bulan suci Ramadan dan tanpa izin yang sesuai diizinkan Allah di dalam Al-Quran yang dibolehkan dan dia sengaja berbuka, maka dia tidak bisa menggantikan siam itu walaupun dia bersiam setahun untuk mengganti siam atau puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja itu. Maka ikhwatul iman, bahaya banget nih. Kenapa? Karena kita berbuka dengan sengaja untuk menggantikan satu hari itu tidak akan bisa kita ganti walaupun kita berpuasa setahun ikhwatul iman. Ini bahaya ikhwatul iman. Dan ini harus kita perhatikan benar-benar. Kalau tidak ikhwatul iman, kita termasuk orang yang rugi. Datang bulan Ramadan kita tidak bisa mengambil kebaikannya. Dan yang selanjutnya ikhwatul iman, kata Imam Bukhari yang diingatkan dari Abu Hurairah, qal man fatara yawman min ghairi udrin wala marid lam yaqdi sawm ad-dahr wa in sama wa bihi qala Abdullah bin Mas'ud. Kata Imam Bukhari diingatkan dari Abu Hurairah, barang siapa yang berbuka bulan Ramadan tanpa udur, tanpa sakit, maka dia tidak akan bisa menggantikannya walaupun dia berpuasa setahun. Dan juga begitu kata Abdullah bin Mas'ud. Dan ini ikhwatul iman, banyak hadis yang menjelaskan kepada kita orang-orang yang berbuka meninggalkan Ramadan dan dia tidak bersiam dan dia tidak mengambil kebaikannya tanpa udur, tanpa sakit, tanpa musafir, maka dia termasuk orang yang dicurigai, diragui, kata Imam Ad-Dahabi. Bal huwa syarr minal mudhimil khamr ban yashukku fil Islam wa zindik. Kata Imam Dahabi, orang ini lebih jahat daripada orang yang mabuk teler, lebih jahat dari perbuatannya, dan dia termasuk orang kafir dan dicurigai Islamnya, dan dia termasuk orang yang zindik. Maka ikhwatul iman, mari kita ambil bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah siam ini dengan sesungguhnya, dan insyaallah seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.